Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rajin dari Starbook A2511801. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang fosforilasi oksidatif. Nah, apakah fosforilasi oksidatif tersebut? Nah, fosforilasi oksidatif merupakan proses pembentukan ATP akibat transfer elektron dan NADH atau FADH2 ke O2 melalui serangkaian pengembangan elektron atau rantai respirasi. Nah, proses ini terjadi pada membran dalam mitokondria. Nah, proses ini juga merupakan sumber utama pembentukan ATP pada organisme aerob. Nah, kemudian selanjutnya yaitu mekanisme fosforilasi oksidatif itu ada dua. Yang pertama yaitu hipotesis kimiawi, kemudian yang kedua yaitu teori kemioosmotik dari Mitchell. Nah, hipotesis kimiawi sekarang kurang diyakini kebenarannya. Jadi pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori kemioosmotik dari Mitchell. Nah, teori kemiosmotik dari Mitchell yang pertama yaitu energi dari oksidatif komponen rantai respirasi menghasilkan ion hidrogen atau proton H+ yang dipompakan keluar membran yang digerakkan oleh kompleks rantai respirasi 1, 3, dan 4 sebagai pompa protonnya, sehingga mengakibatkan perbedaan potensial. Selanjutnya, selisih perbedaan potensial itu tersebut terdiri dari potensial elektrokimia atau selisih pH dan potensial listrik, sehingga ruangan matriks sebelah dalam menjadi basah dan medium lingkungannya menjadi lebih asam. Nah, kemudian terjadilah perbedaan potensial listrik sepanjang membran dalam, karena pergerakan H+ dari matriks keluar menyebabkan daerah luar membran menjadi lebih elektropositif dan daerah sebelah dalam bersifat elektronegatif. Nah, subunit protein mitokondria yang menggunakan energi dari gradien proton untuk meningkatkan fosforilisasi. Kemudian enzim ATP sintase yang berada dalam membran membentuk ATP. Nah, selisih potensial elektrokimia yang digunakan untuk menggerakkan enzim ATP sintase terdapat pada V, yaitu F maksudnya ya, yaitu subunit membran dalam yang menjulur ke dalam matriks. Nah, enzim ini dengan adanya ADP plus P diubah menjadi ATP. Nah, zat yang menghambat fosforilisasi oksidatif itu ada 3. Yang pertama yaitu inhibitor rantai respirasi. Nah, mencegah oksidasi substrat yang berhubungan langsung dengan rantai respirasi melalui enzim dehidrogenase berikatan NAD dengan menyikat pemindahan dari VS ke Ki, yaitu golongan barbitural, amobarbitol, dan yang kedua yaitu antibiotik piasidin A, kemudian yang ketiga yaitu insektisida serta racun ikan protenol. Kemudian yang berikutnya yaitu inhibis komplain 2. Inhibitor kompetitif enzim suksinat dehidrasi amolat menghambat pemindahan unsur eukopalen reduksi dari enzim suksinat dehidrasi ke Ki, yaitu karboksin dan TTFA, menghambat rantai respirasi antara sitokom dan B dan C, yaitu dimenkoprol dan antimisian A. Menghambat sitrokom oksidasi dapat menghentikan rantai respirasi secara total, misalnya H2S, CO, dan sianida. Manusia yang keracunan ketelan akan menghambat kompleks 4 rantai pernafasan ini karena ketelan mengandung KCM. Kemudian yang kedua yaitu inhibitor fosforilisasi oksidatif. Yang pertama yaitu oligomisi, yang kedua yaitu traktilosid hambatan O yang menghambat pengakundan ADP ke dalam mitokondria dan ATP keluar mitokondria. Yang ketiga yaitu pemutusan rangkaian.
Nah, pemisahan oksidatif rantai pernapasan dengan fosforisasi in vivo sehingga membuat rantai respirasi tak terkendali oleh karena konsentrasi ADP atau P tidak lagi membatasi laju respirasi. Contohnya yaitu 2, COM4, beclorphenol, lintrotresol, dan pentakornitranol. Nah, jadi sekian materi yang saya bawakan tentang fosforisasi oksidatif. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.